Kita akan langsung coba memahami pembahasan soal latihan PAT Fisika ya, buat tahun 2025 ini. Ini tips-tipsnya. Pertama, buat ringkasan. Setiap bab itu harus adalah ringkasannya. Dan ini yang akan membantu kita mengingat konsep. Gampang-gampang susah, tapi ya tetap aja ini mesti kita lakukan. Pahamilah konsep dasarnya, ya tidak akanlah mungkin soal fisika yang diberikan adalah soal yang terlalu ya problem solving ya. Oke, dan jangan lupa mengerjakan atau membuat soal latihan. Ini 3 itu aja. Kita lanjut sekarang. Nah, soal nomor 1 nih. Dia berjalan dari rumahnya sejauh 90 meter ke arah barat. Kemudian dia melanjutkan 40 meter ke utara. Kita gambarlah 40 meter utara. 50 meter berbelok arah 53 utara dari timur. Nah, cari timur dari utara. Berarti yang ini 53 derajatnya. 50 meter. Ini bisa diuraikan menjadi 30 dan 40 pakai sin dan cos 53 ya. Nah, besar perpindahan kita hitung aja. Yang X-nya berarti apa? Min 90 tambah 30 minus 60. Sekarang yang Y-nya kalau kita jumlahkan 40 sama 40, 80, maka total perpindahannya itu adalah 100. Ya, ini 100. Oke, ini vektor ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah grafik kecepatan waktu dari dua mobil A dan B. Nah, kelihatan mobil A ini awalnya 5 dipercepat jadi 25, kemudian kecepatan tetap. Sedangkan mobil B GLB kecepatan tetap konstan. Ya, mobil A ini ada perubahan di 20 detik nih, dari 0 sampai 20 detik perubahan, kemudian dia konstan. Kita lihat pernyataan 1 betul atau salah. Ya, kita hitung percepatan A. Ini adalah gradien ya, dari delta V sama delta T. Kita dapatkan hasilnya adalah 1, ya jelas. Dibilang percepatannya 1,25. Ini salah. Kemudian kecepatan mobil A dan B sama setelah 15 detik mobil A gerak. Kita hitung aja kecepatan si 15 detik A ya. Kecepatannya kan sudah dapat 1, waktunya 15, kecepatan awal 5. Kita dapat 20 meter per second. Ternyata sama dengan kecepatan si B, berarti betul. Nah, apakah kedua mobil bertemu setelah 40 detik? Nah, ini kita coba bikin SA sama dengan SB. Kita tahu luas A ini adalah luas yang harus kita jumlahkan trapesium yang bentuk seperti ini ya, dengan kotak yang seperti ini. Nah, kita menyadari bahwa trapesium itu adalah ya 5 tambah 25 dikali 20 bagi 2, itu 300 meter. Ditambah kotak di sini adalah, kalau kita perhatikan, ya 25 ya tingginya, kemudian itu adalah T minus 20. Nah, ini tinggal masukin aja. Sedangkan B adalah 20 kali T. Itu luas dari VT-nya. Kita pakai aljabar, kita akan dapatkan T-nya adalah 40 detik. Setelah 40 detik, mobil akan bertemu. Nah, apakah A menyusul B jarak 800 meter dari posisi kedua mobil? Kita tinggal hitung aja 40 detik masukin ke 20, itu 800 meter. Jawabannya betul ya. Oke, jadi yang benar adalah 2, 3, dan 4. Nah, ini ada dua balok A dan B, masing-masing 3 kilo, 2 kilo, terhubung dengan tali melalui sebuah cut licin seperti gambar. Nah, ada koefisien gesekan antara balok A dan meja, ditanya tegangan talinya. Diagram gaya aja seperti biasa, tegangan tali 30 Newton normal A, ada gaya gesek di sini. Nah, gaya geseknya mu kali N, yaitu 15 Newton. Kita bikin sigma Fm kali A, berlaku tegangan tali min 15 sama dengan masanya A 3 kali A. Sekarang bikin diagram gaya di B, 20 Newton dengan tegangan talinya. Nah, 20 ini yang menarik ya, pastinya jadinya 20 min T sama dengan 2A. T min 15 sama dengan 3A, 20 min T sama dengan 2A, kita eliminasi. Ini hasilnya adalah A-nya 1 meter per second kuadrat. Ya, kita melanjutkan. Nah, ini yang ditanya adalah tegangan tali, ingat. Tinggal masukin aja. Tegangan talinya 18 Newton. Oke. Nah, ini ada bola kasti, mula-mula di titik N ya. Dilepaskan nih dari ketinggian H dari atas tanah.
Nah, perbandingan EK bola ketika pada ketinggian setengah H di titik O dan pada ketinggian seperempat H di titik P. EK di 0, ini kita pakai EPK ya. Karena dilepaskan, EKN-nya di posisi awalnya itu 0. Kita dapat EK di titik O adalah setengah MGH. Demikian pula cara mencari EK di P. Kita dapat EK di titik P adalah 3/4 MGH. Perbandingkan aja. Setengah banding 3/4. Nah, ini dikali 4 semua jawabannya 2/3. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini sebuah gelombang merambat dengan arah rambat seperti gambar dengan amplitudo 4 cm. Jika cepat rambat gelombang 3,6 meter per second, maka persamaan simpangan gelombang tersebut adalah, kita berapa? Ya, kalau kita melihat persamaannya, gelombangnya sudah pasti arahnya ke arah kanan. Ke arah kanan itu berarti pakai yang negatif. Nah, ini kebetulan negatif semua nih. Ya udah. Nah, kita mencari, kita lihat amplitudenya 4 cm, 4 cm 0,04 ya. Itu ada di pilihan A, B, C, dan D. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang kita lihat? Nah, ini lambda nih. Jelas ini adalah 2 lambda. 2,4. Maka lambda 1,2 dijadiin pecahan 6/5. Kita cari K-nya. K-nya jadi 5pi/3. Kita cari yang 5pi/3 minus. Nah, kalau nggak A, C. Udah gitu aja. Cara mencarinya sederhana seperti itu. Sekarang kita cari, karena dia ada cepat rambat 3,6, kita cari frekuensinya. Frekuensi 3 Hz sudah pasti omeganya 6pi. Maka persamaannya ya 0,04 6pi T min 5pi/3x. Ya, mudah persamaan gelombang. Kita lanjutkan kembali. Ini batang OP homogen, panjangnya 80 dengan berat 18 Newton, berada dalam keseimbangan seperti gambar. Batang ditahan tali NP, pada ujung batang terdapat beban 30 Newton. Jika jarak NO 60 cm, tentukan besarnya tegangan tali tersebut. Ini gunakanlah ini tegangan tali. Ya, tegangan tali nanti diuraikan, sudutnya theta ya. Theta ini kita bisa cari tahu dengan 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Ini terlihat jelas tetanya adalah 37 derajat ya. Tegangan tali kita uraikan jadi TY TX ya 30 Newton, ini 18 Newton. Nah, ini kita langsung bikin aja karena ditanya adalah besar tegangan tali, kita bisa mendapatnya langsung dengan momen gaya ya. Porosnya di O. Sebenarnya ini ada gaya di porosnya, cuma ya kita akan membahasnya kali ini besar tegangan tali aja. Nah, seperti ini. Ya, ingat TY into L 30 dikali L, nah 18 itu ada di tengah-tengah batang ya, karena dia adalah beratnya, maka itu setengah L ya. Tinggal dicoret aja L-nya semua, kita akan dapatkan segini, maka T-nya ada 39 Newton. Ingat, ini masih TY, T komponen Y. T komponen Y adalah T sin theta. Nah, T sin theta 39 Newton, tadi sin theta adalah sin 37. Ya, sin 37 itu 3/5 atau 0,6, maka kita dapat T-nya 65 Newton. Ini bab ini. Kita lanjutkan kembali. Sebongkah es terapung di laut ya. Nah, ini gunung es. Massa jenis esnya 900 kg per meter kubik ini maksudnya. Dan massa jenis air laut 1020 meter kubik. Banyaknya volume es yang muncul di permukaan laut. Nah, ini kita lihat bahwa es ini selalu terapungnya yang tenggelamnya di bawah. Ini Fa. Nah, kalau kita lihat Fa min beratnya es ya. Ini kalau kita perhatikan sama dengan ini, nah ini kita tinggal bandingkan aja, maka kita bisa mendapatkan volume tercelupnya. Perbandingannya adalah 15/17. Tapi yang ditanya adalah yang muncul di permukaan. Ya, ya ini bukan yang tercelup nih, yang muncul berarti sisanya. Yang terapungnya adalah 2/17V. Ya memang ini adalah soal tricky, kita harus hati-hati juga, sekalipun soalnya gampang. Kita juga harus membaca nih pertanyaan yang mana nih, yang muncul atau yang tercelup. Oke, kita melanjutkan kembali. Nah, mesin Carnot punya efisiensi 60%, suhu reservoir dingin 300 Kelvin. Usaha dilakukan mesin 1 siklus 300 Joule, besarnya suhu pada reservoir tinggi berapa? Ini mesin Carnot ya, ditanya suhu tingginya. Kita pakai efisiensi punya formula.
Nah, kita dapatkan ini Q1-nya jadi 750 Kelvin dengan satu rumus mesin Carnot, jangan lupa. Intinya tuh kita mempelajari rumus mesin Carnot di efisiensi. Oke, kita melanjutkan kembali. Pada suatu kawat konduktor mengalir muatan listrik dengan persamaan Q sama dengan 3T kuadrat tambah 0,2T tambah 0,25. Nah, ini ditanya besarnya arus listrik pada 50 milisecond. Nah, kita turunkan aja. Ya, ini persamaan, ini harus kita dapat fungsi I ini dengan menurunkan muatan dQ per dt. Ya, harus kuasai ya kemampuan diferensiasi matematika. Nah, ini tinggal masukin aja I-nya, T-nya kan 50 milisecond. 50 milisecond adalah 0,05. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 0,5 ampere. Ini dia. Ya, kita lanjutkan kembali. Hambatan sebuah kawat pengantar dipengaruhi oleh hambatan jenis kawat, panjang jenis kawat. Wah, ini kita lihat nih, apakah yang pernyataan-pernyataan ini cocok apa enggak nih. Nah, kita lihat dulu yang semakin lihat yang ini ya, hambat jenis. Nah, dia Rho-nya bernilai besar, maka R-nya bernilai besar, maka material berfungsi sebagai hambatan. Ya, bernilai kecil, maka R bernilai kecil, maka material berfungsi sebagai penghantar. Nah, ini yang kita harus sadar bahwa jadi kalau yang pertama itu salah jelas karena hambat jenis penghantarnya ya tidak bisa ya, karena kalau hambat jenisnya semakin baik artinya semakin besar nilainya kan, itu berarti dia bukan penghantar, dia adalah penghambat. Nah, kalau semakin kecil hambat jenis itu disebut sebagai konduktor. Ya, inilah ciri khas karakternya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini juga kalau misalnya panjang kawatnya kita buat panjang, maka nilai R semakin besar, dia berfungsi sebagai hambatan. Nah, kalau nilainya kecil, malah dia sebagai konduktor. Jadi ini betul ya. Nah, ini juga salah. Nah, sekarang luas penampang. Kalau kita perhatikan, luas penampang semakin kecil sebagai penghantar, maka elektron bergerak mudah. Kalau nilainya A-nya kecil, R nilai besar, maka kawat berfungsi sebagai hambatan, elektron akan susah untuk bergerak. Ya, jadi yang betul adalah 2, 3, dan 4. Ya, nanti kita lanjutkan ke part 2, soal 11 sampai soal 20.